Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kisi-kisi ujian sekolah. Nah, ujian sekolah nanti bentuknya adalah 10 uraian atau 10 esai ya yang ini. Nah, untuk soal esai ini kalian bisa simak di sini dari soal nomor 1 sampai dengan 10 itu merupakan materi dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi harus dibuka-buka lagi, harus mulai dibaca-baca lagi. Untuk kelas yang Ibu ajar, boleh nanti ada materi tambahan mengenai bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di Google Site Ibu bagian materi kelas 12, serta ada materi tentang teori Rostow. Meskipun teori Rostow tidak ada di ujian sekolah, tapi bisa kayak nambah wawasan kalian juga. Nah, Ibu akan ngebahas soal nomor 1, jadi bacanya dari indikator soal ya. Peserta didik mampu menganalisis konsep dan pendekatan geografi pada teks yang sudah disediakan. Jadi nanti tuh ada teks, misalkan teksnya tuh lumayan panjang lah ya, tapi nggak terlalu ya, nggak sepanjang itu. Pokoknya ada teks. Nah, nanti tuh kalian tentukan konsep dan si pendekatan geografi yang sesuai dengan si cerita di atas tuh apa gitu. Nah, kalau kalian buka-buka lagi atau baca-baca materi lagi, konsep geografi itu ada berapa? Ada 10. Nah, ada 10. Kalau pendekatan itu dia ada 4. Ada 3 deh. Kalau prinsip itu yang ada 4. Nah, kalau konsep itu ada 10. Konsep itu kayak gimana sih, Bu? Lupa. Nah, konsep itu ada konsep lokasi. Ini ada konsep lokasi, kemudian ada konsep jarak, morfologi, terus ada konsep keterjangkauan, ada pola, ada aglomerasi, kemudian ada nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, kemudian diferensiasi area. Nah, nanti kalian sesuaikan, misalkan teks tersebut berkaitan dengan gunung. Oh, sebuah gunung nih. Kemudian ada aliran sungai, tapi dia banyak nyeritain tentang gunung misal. Nah, berarti konsep yang sesuai itu yang mana? Nah, berarti kayak yang morfologi, karena morfologi itu dia membahas tentang perwujudan daratan di muka bumi gitu. Kemudian pendekatan. Nah, pendekatan itu ada 3. Ada pendekatan ke ruangan, ada pendekatan ke lingkungan, dan kewilayahan. Jadi hanya 3. Ada ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Nah, kalau ke ruangan ini dia nama lainnya adalah spasial. Nah, kalau ke lingkungan dia nama lainnya adalah ekologi, dan kalau kewilayahan itu sama dengan kompleks wilayah gitu ya. Nah, nanti juga dicerita sama ceritanya kayak yang tadi. Misal ngomongin tentang sebuah gunung, oh ternyata gunung itu tuh malah dirusak nih sama manusia. Nah, kira-kira pendekatannya apa? Oh, ternyata pendekatannya adalah ekologi atau ke lingkungan, karena di situ ada aktivitas manusia yang bisa menghancurkan atau bisa menimbulkan kerugian dari si alamnya sendiri. Nah, kayak gitu. Tapi jangan lupa pakai alasan. Misalkan kalian pilih konsepnya ini, pendekatannya yang ini, terus alasannya apa nih kenapa pilih konsep itu sama pendekatannya itu pilih yang itu, pakai alasan karena bla 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 gitu ya, bisa. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu menghitung ketinggian tempat, suhu, dan jenis tanaman pada peta kontur dihubungkan dengan iklim Junghun. Nah, jadi misal nih, ini masih kelas 10. Nah, tadi kelas 10, sekarang masih kelas 10. Ketinggian tempat, misalnya ada peta kontur yang kayak gini-gini nih, peta kontur. Set. Nah, kayak gini-gini. Ini peta kontur, set, nanti keriting-keriting gitu. Nah, peta kontur di sini adalah peta yang menggambarkan garis dengan ketinggian yang sama, berarti ini puncak gunung, ini adalah daratan biasa ya, paling bawah. Dataran biasa paling bawah. Nah, berarti misal ditanyakan titik X di sini. Berapa sih ketinggiannya? Nah, kayak gitu. Pakai rumus yang biasa pernah dipelajari gitu, yang kontur itu skala sama dengan OCI sama dengan
1/2000 kali S nih, salah ya, kontur interval sama dengan 1/2000 kali S. Nah, silahkan dibuka lagi buku geografinya. Nah, ini udah di spill rumusnya nih, nanti kalian bisa buka-buka lagi. Terus kalian kalau sudah tahu dengan si kontur intervalnya di mana, kan kontur interval tuh jarak antara garis ini dengan garis ini ya, berarti berapa meter, yang ini berapa meter, yang ini berapa, itu adalah CI jaraknya. Misalkan yang ini 50, yang ini 100, berarti CI nya kan udah kejauh, gak usah pakai rumus, dia 50 gitu. Nah, kalau udah dapet ininya mah gampang. Nah, itu untuk ketinggian tempat. Terus udah ketinggian tempat, di situ ada menentukan suhu. Nah, nanti pasti ditanyain di soal teh kayak kalau di sini 30 derajat, nah suhu di X berapa nih misal. Nah, rumusnya tuh pakai apa? Pakai yang rumus mencari suhu yang waktu dulu belajar, yang mana? Yang T. Bisa TX atau TA boleh. T0 atau suhu awal dikurangi dalam kurung 0,6 dikali H per 100. H-nya itu ketinggian per 100 kali 0,6. Nah, ini sudah dapat nanti suhunya berapa. Kemudian jumlah tanaman, jenis tanaman. Kalau jenis tanamannya berarti bisa aja itu sayuran, kopi, kina. Nah, kalian bisa lihat di iklim Junghun, kan biasanya iklim Junghun tuh kayak gini ya, ketinggian misalkan ketinggian segini di daerah datar gitu, ini makin ke atas misalkan gunung ya, misalkan 2500, ini ke atas 2500, ini 0. Nah, berarti di sini misalkan padi, nah makin ke atas dia makin dingin. Misal di sini adalah sayuran, nah makin ke atas dia tidak ada tumbuhan karena biasanya suhunya terlalu dingin, lumut biasanya. Nah, nanti kalian tentukan nih kalau sudah dapat suhunya, misalkan suhunya dia 16 derajat. Nah, kira-kira tumbuhan apa nih yang tumbuh di 16 derajat? Kalian bisa lihat dari si ketinggiannya, dari H-nya. Nanti ada tabel jadi biar ngegampangin kalian di soal, ada tabelnya. Misalkan di sini 1700, 1800, kemudian di sini ada ketinggiannya misal 600. Nah, ternyata sih ketinggiannya 600. Kalian bisa cek ketinggian 600 di sini tumbuhannya apa gitu ya. Jadi ini tinggal dijelasin aja. Kemudian soal nomor 3. Kalau nomor 3 ini menghitung kemiringan lereng. Nah, silahkan kalian cari rumus kemiringan lereng. Sama ini mah yang berapa persen kemiringan lerengnya. Udah sih, ini paling gampang sih soalnya. Tinggal dicari rumus kemiringan lereng, soalnya masih sama kayak yang tadi. Terus peserta didik mampu menjelaskan konflik Indonesia dengan negara tetangga daerah yang sudah ditandai dalam peta. Nah, ini konfliknya mengarah kepada apa? Mengarah kepada kemaritiman, berarti konfliknya di mana? Di laut. Nah, kalian bisa cari referensi konflik Indonesia dengan negara-negara tetangga di daerah Asia Tenggara, tapi yang di lautnya ya, kan maritim. Jadi konflik laut yang paling terkenal lah, coba cari, bisa aja itu yang ada di soal. Tapi carinya jangan bisa konflik apa, jadi nggak tahu tempatnya, karena nanti di soal tuh ada peta, ditandain di peta itu daerah apa atau laut mana. Nah, nanti kalian tebak itu laut mana dan konfliknya apa gitu. Kalian jelasin misalkan sebabnya apa, terus gimana si konfliknya bisa terjadi, kayak gitu-gitulah. Terus peserta didik menentukan jenis bioma, kawasan ASEAN dan faktor iklim yang mempengaruhinya. Nah, ini soal nomor 5, ini kelas 11 ya. Nah, dari soal nomor 4, nomor 5 ini udah kelas 11. Silahkan buka materi kelas 11. Bioma yang gimana sih, Bu? Yang ini gini, hutan hujan tropis, terus hutan gugur,
terus padang rumput, savana, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini tanyanya di wilayah ASEAN, berarti Asia Tenggara ya. Nah, kira-kira apa saja, misal hutan hujan tropis ada di mana, kemudian ini di mana, pokoknya kalian bisa jelasin juga. Sama di sini faktor iklim yang mempengaruhinya, berarti iklim di sini tuh pengaruhnya gimana sih terhadap si bioma-bioma ini. Nah, kalian harus tahu iklim di daerah ASEAN ini dia seperti apa, apakah subtropis, apakah tropis, atau kutub nih. Nanti bisa disambungin dengan persebaran dari bioma sendiri sama faktor-faktornya dari si pembentuk iklim. Selanjutnya di soal nomor 6, peserta didik menghitung jumlah penduduk dengan rumus proyeksi eksponensial. Nah, ini yang sebenarnya pernah diujianin ya, yang E-nya itu sama dengan 2,71828 Nah, pokoknya ini tuh nanti udah ada sih E-nya ibu tulis. Jadi kalian tinggal ngitung aja gitu kan. Rumusnya juga udah ada di soalnya. Jadi kalian tinggal berhitung, boleh bawa kalkulator. Tapi kalau misal tidak boleh bawa kalkulator oleh panitia ya berarti memang tidak boleh. Harus ngitung manual. Terus jangan lupa setiap soal hitungan itu diketahui, ditanyakan, jawab ya. Jadi jangan sampai isinya langsung pakai kalkulator kayak gitu. Tapi harus sama jalannya juga, ditulis lagi rumusnya. Kemudian nomor 7, peserta didik menentukan langkah membuat jalur evakuasi serta faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang jalur tersebut. Nah, di sini jalur evakuasi itu penting gak sih? Ya, penting banget. Ini kan materi mitigasi bencana nih kan pernah waktu kelas 11 tuh simulasi. Nah, gimana sih caranya bikin jalur evakuasi atau bikin jalan dimana kalau kita panik tuh areanya aman gitu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa, nanti kalian bisa cari-cari dulu sekarang referensinya, kemudian kalian pahami, jangan sampai ada contekan nanti. Terus peserta didik mampu menganalisis pola penggunaan lahan di area CBD serta daerah yang memiliki potensi pemukiman kumuh pada model sebuah kota yang sudah disediakan. Nah, nanti di soal itu bakalan ada kayak set kotak gitu kan. Nah, di situ tuh bakal ada gambar kota, model kota. Misalkan di sini ada gedung tinggi, kemudian di sini ada pemukiman-pemukiman, ada daerah area-area pokoknya ya. Nah, di sini tuh kalian bakalan ngelihat ada istilah-istilah bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, nanti kalian sudah kalau bisa membaca si model ini pasti bisa lah. Ini gampang. Nah, nanti kalian ada daerah CBD, tapi ada keterangannya di gambarnya kayak CBD mana nih, atau mana settle yang dia tidak kumuh tapi pakai bahasa Inggris. Nah, CBD berarti kalau CBD itu adalah Central Business District, ini berarti pusat kota. Nah, pusat kota itu biasanya ada apa sih? Nah, nanti di gambarnya udah jelas sih, lumayan jelas tentang daerah apa sih yang berpotensi ada di sini. Terus pemukiman kumuh tuh biasanya dekat apa? Nah, ibu pernah jelaskan juga di kelas. Gitu. Nanti kalian tinggal jelaskan beserta alasan kayak gitu-gitulah. Terus nomor 9, mampu menganalisis dampak negatif dan positif pada pola ruang suatu wilayah. Nah, ini terkait kasus yang lagi hits banget. Nah, kayak yang wah ada sesuatu yang dibangun di lagi rame lah di berita, terus gimana sih dampaknya tuh negatif dan positifnya terhadap lingkungan kita, apakah dampak positifnya X, Y, Z, bla 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 bla. Nanti kalian bisa jelaskan, ada teks juga ada, jadi teksnya tuh lumayan nanti bisa menjadi petunjuk bagi jawaban dampak negatif atau dampak positifnya gitu. Terus yang nomor 10 ini menganalisis persebaran negara maju dan berkembang kawasan Timur Tengah serta organisasi kerjasama antar negara tersebut berdasarkan peta buta dan tabel yang disediakan. Jadi nanti teh ada peta Timur Tengah. Timur Tengah teh di mana ya, cari ya dulu. Kalian sebelum nanya tuh harus nyari dulu. Nah, Timur Tengah tuh negaranya apa saja. Kemudian organisasi yang diikutinya apa aja. Nah, nanti itu di soal tuh bakalan kayak gini. Ini peta buta, tak ada nomoran 1, 2, misalkan 3, 4, 5 bla bla bla, pokoknya tentang negara Timur Tengah. Terus nanti ada kayak ada tabel gitu.
negara pendapatannya segini, kayak yang pernah kalian cari, negara pendapatannya segini, indeks IPM-nya segini, kemudian ketantangannya itu gimana terhadap negara lain atau dari negara itu sendiri. Nah, nanti panjang banget sih tabelnya deh. Nah, kalian pertanyaannya tuh nanti dimasukin lah ke tabel. Nah, yang ibu minta tuh hanya beberapa nomor saja dari peta buta. Misalkan tebak negara nomor 3, 2, 1, 4, 5 misal. Terus organisasi apa sih yang diikutin sama negara itu tuh? Misal yang ini nomor 3 Cina. Misal Cina itu dia organisasinya apa, terus termasuk ke dalam negara maju berkembangnya gimana. Nanti kalian bisa lihat nih di clue-nya ada di tantangan di yang tabel. Pokoknya ini tuh sebenarnya kalian tinggal nganalisis gambar sama peta aja gitu, sama baca-baca tentang materi tambahan yang sudah ibu disediakan di Google Sheet bagian materi kelas 12. Oke, kayak gitu aja mungkin ya untuk soal kisi-kisi. Semoga sukses, lancar US-nya, tidak hanya geografi tapi semuanya bisa lancar, dan nilai aslinya pun nanti mudah-mudahan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikerjakan dengan jujur, dan dapat mendapat nilai yang kalian inginkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.